Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati SPD. Saya pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 1 Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2024 dari LPTK UIN Maulana Maling Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 25 Januari 2025 di kelas 6 dengan tema Indahnya Ketetapan Allah. Selamat menyaksikan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan Nawab pimpin teman-temannya berdoa. Persiapan tempat duduk syabra, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, menolak absen terlebih dahulu ya. Yang hadir angkat tangan lah hadir ya. Aina, Alin, William, Fardan, Dani, Jean, Mada, Evelyn, Rosa, Naura, Rizky, Nawa, Bastian. Hari ini lengkap ya. Oke, seperti biasa pembiasaan kita sebelum belajar, kita baca Asmaul Husna terlebih dahulu ya. Bismillah.
Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi iman kepada Qadar dan Qadar Allah. Anak-anak manusia diciptakan Allah dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang diciptakan Allah dengan badan yang tinggi dan ada yang pendek. Ada yang memiliki kulit putih, ada juga yang memiliki kulit hitam. Ada yang hidup dengan keadaan berkecukupan harta, ada juga yang kekurangan harta. Semua itu merupakan qadar dan qadar Allah atau takdir yang telah ditentukan Allah kepada makhluknya. Manusia diperintahkan untuk mengimani qadar dan qadar Allah karena semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Untuk
itu sudah ditetapkan oleh Allah, jenis kelaminnya apa, kemudian umurnya, usia itu nanti sampai berapa, kemudian apalagi warna kulit dan sebagainya. Itu semua sudah ditetapkan sebelum kita lahir di dunia. Itu namanya adalah qada, ketentuan Allah sebelum manusia diciptakan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah qadar. Nah, qadar ini apa? Qadar itu adalah ketentuan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah nyata terjadi. Nah, seperti apa? Nah, kalau seseorang lahir, nah dia sudah terlahir menjadi laki-laki misalnya, kan itu ketetapan Allah yang sudah benar-benar terjadi. Kemudian orang meninggal. Nah, orang meninggal itu sudah ditentukan kapan dia meninggal, nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundur karena itu sudah terjadi. Nah, itu namanya adalah qadar. Jadi qadar itu adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Nah, bisa dikatakan qadar itu adalah perwujudan dari qada. Nah, qadar itu bisa dikatakan adalah takdir, ya. Jadi sekarang anak-anak sudah tahu ya artinya qada dan qadar. Bedanya tahu ya. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita sudah tahu qada dan qadarnya Allah? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah tahu qada dan qadar Allah, yang pertama apa? Dibaca, Mada. Harus berusaha dan berdoa agar mendapatkan takdir yang baik. Iya, jadi walaupun setiap manusia itu sudah ditentukan oleh Allah takdirnya, tapi kita sebagai manusia harus tetap berusaha atau berikhtiar dan berdoa agar apa? Agar kita mendapatkan takdir yang baik, ya. Jadi kita harus selalu berusaha, harus selalu berdoa. Yang kedua apa? Ayo dibaca, Rizky. Tidak boleh menyesali atau putus asa ketika mendapat takdir yang buruk. Ya, yang kedua, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menyesal ketika kita mendapatkan takdir yang buruk. Contohnya apa? Takdir yang buruk, contohnya sakit. Kemudian apa lagi? Mendapat musibah, misalnya ya ada keluarga kita yang meninggal misalnya. Itu kan termasuk takdir yang baik atau yang buruk kira-kira kalau kita ditinggal keluarga kita? Adalah takdir yang buruk. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu tidak boleh menyesali dan tidak boleh putus asa atas takdir yang diberikan oleh Allah. Nah, ketika kita mendapat musibah, ketika kita mendapat takdir yang tidak baik, kita harus bersabar, ya. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmahnya. Kalian harus tahu anak-anak ya, kalau Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya. Paham? Paham. Yang ketiga, ayo Rosa dibaca. Kita berharap yang baik, kita harus bersyukur dan tidak boleh membanggakan diri. Ya, jadi ketika kita mendapat takdir yang baik, kita harus bersyukur, nggak boleh membanggakan diri. Contohnya apa? Kita mendapat takdir yang baik, contohnya misalkan kalian di dunia ini sukses misalnya, rezeki kalian banyak berlimpah, kalian harus bersyukur dan jangan sombong, jangan membanggakan diri. Contohnya, oh saya ini loh kaya, saya ini pintar karena usaha saya sendiri. Nah, itu namanya sombong. Kalian harus ingat bahwa semua takdir baik yang kalian dapat semuanya itu tidak lepas dari kuasa Allah yang menjadikan kalian, misalnya menjadikan kalian takdir yang baik tadi seperti pintar, sukses. Nah, itu semua itu dari Allah, bukan karena kalian sendiri, ya. Itu semua takdir dari Allah. Maka kalau kita mendapat takdir yang baik, kita harus
syukur. Dan tidak boleh apa tadi? Sombong. Tidak boleh membanggakan diri. Berbicara tentang takdir, tadi di video pembelajaran ada berapa jenis takdir anak-anak? Ada dua. Coba apa saja dua itu? Kita lihat takdir yang pertama, takdir mubram. Ya, apa itu takdir mubram? Nah, takdir mubram itu adalah ketetapan Allah yang sudah pasti terjadi dan takdir tersebut telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, dan tidak bisa dirubah karena usaha manusia. Jadi takdir mubram ini adalah ketetapan Allah yang sudah ditentukan Allah dan pasti terjadi dan tidak bisa dirubah. Ayo kasih contoh takdir yang tidak bisa dirubah. Kematian, sudah kematian dulu. Nah, kematian atau orang yang meninggal itu adalah salah satu contoh takdir mubram atau takdir yang takdir yang tidak bisa dirubah. Kita bisa merubah kematian? Nah, nggak bisa. Kalau sudah waktunya kita mati, ya kita akan mati. Nggak bisa kita menunda, nggak bisa kita minta penundaan, dan juga tidak bisa kita meminta untuk memajukan. Ya, kalau sudah waktunya meninggal, dia akan meninggal. Jadi semua manusia itu sudah ditetapkan batas usianya. Kalau oleh Allah usianya 60 dia sudah meninggal, maka pada usia 60 dia akan meninggal. Nah, dan meninggal itu juga tidak mengenal batas usia. Oh, yang meninggal itu harus tua-tua saja? Tidak. Banyak enggak anak yang masih bayi meninggal? Ya. Ada ya. Ada enggak yang masih anak-anak dia sudah meninggal? Ada enggak yang dewasa dia meninggal, yang belum tua juga banyak yang meninggal. Nah, itu semua adalah ketetapan Allah dan termasuk takdir mubram yang tidak bisa kita rubah ya. Nah, itu semua adalah rahasia Allah ya. Kita nggak pernah tahu ajal kita. Kalau misalkan tahu kan enak kita ya. Nah, maka oleh karena itu untuk mempersiapkan diri kita harus beribadah yang baik, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ya. Tentang ajal anak-anak ya, itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas usia. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak bisa meminta penundaan ataupun percepatan sesaat. Nah, itu sudah dijelaskan dalam firman Allah di dalam Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 34. Nah, itu ya. Selain orang meninggal apa lagi? Hari kiamat ya. Hari kiamat itu juga termasuk takdir mubram. Kita itu semua ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Kalau sudah waktunya kiamat akan terjadi hari kiamat. Kiamat itu adalah hancurnya alam semesta beserta isinya ini ya. Kita tidak bisa meminta kemajuan dan kemudian kita juga tidak bisa ya. Selain hari kiamat apa lagi? Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu juga tidak bisa kita rubah. Apa kita bisa minta, oh saya kalau lahir mau jenis kelamin laki-laki, minta mau jenis kelamin perempuan, bisa enggak? Enggak bisa. Itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa kita rubah. Nah, itu adalah takdir mubram dan contohnya ya. Kemudian yang kedua tadi ada takdir mu'alaq ya. Takdir mu'alaq itu adalah ketetapan Allah yang masih tergantung dengan ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Usaha ya, dan doa. Nah, dalam arti lain bahwa Allah memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang diusahakan oleh manusia tersebut. Jadi bisa kita simpulkan takdir mu'alaq itu adalah takdir yang bisa kita rubah dengan usaha kita.
dengan usaha manusia. Ayo kasih contoh takdir yang bisa kita rubah. Apa? Apa? Sakit. Sakit bisa sembuh dengan cara kita berusaha, ya. Berusahanya apa? Berobat. Jadi sakit itu juga termasuk takdir Allah, ya. Tapi takdir Allah yang bisa dirubah dengan cara berusaha. Caranya adalah dengan berobat. Nah, kalau manusia mau berusaha berobat, insya Allah Allah akan diberikan kesembuhan. Selain sakit, apalagi? Orang miskin. Nah, kira-kira bisa dirubah nggak jadi orang miskin itu? Bisa, ya. Bisa jadi kaya. Kita kalau jadi miskin bisa jadi kaya. Caranya dengan cara berusahanya apa? Bekerja dengan baik. Insya Allah Allah akan merubah yang apa tadi? Yang miskin bisa menjadi berkecukupan ataupun kaya. Kemudian apalagi anak-anak? Orang cerdas. Nah, bisa misalkan dia itu tergolong orang yang tidak pandai, dia itu bisa berusaha dengan cara apa? Dengan cara belajar. Dengan belajar awalnya tidak bisa menjadi bisa. Awalnya tidak paham menjadi paham. Nah, tentang takdir mu'alaq ini juga sudah dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berarti sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum apabila sebelum mereka mau merubah keadaan mereka sendiri. Jadi Allah itu nggak akan merubah keadaan kita kalau kita itu tidak mau berusaha merubah keadaan kita sendiri. Ya contohnya tadi, misalkan kalian pengen punya rezeki yang banyak tapi nggak mau bekerja, kira-kira rezekinya banyak nggak? Tidak. Kalian mau pintar tapi nggak mau belajar, kira-kira bisa pintar nggak? Tidak. Nah, itu adalah takdir mu'alaq, ya, atau takdir ketetapan Allah terhadap makhluknya dan masih bisa kita rubah dengan usaha kita sendiri. Nah, itu anak-anak. Nah, kira-kira tentang qada dan qadar, jenis takdir tadi sudah paham apa belum? Sudah, ya. Kalau sudah, sekarang anak-anak mengerjakan tugas dari guru. Nah, di sini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, tugasnya apa? Tugasnya anak-anak adalah mengelompokkan takdir mubram dan takdir mu'alaq. Jadi nanti Bu Nurul akan membagikan LKPD kepada kalian, ya. Jadi di sini ada 2 LKPD, ya. Yang pertama di sini ada gambar. Nah, gambar ini adalah gambar contohnya takdir mubram dan takdir mu'alaq. Jadi kalian nanti mengelompokkan mana yang takdir mubram, mana yang takdir mu'alaq. Jadi ditempel di sini sudah ada keterangannya. Kelompokkan gambar sesuai jenis takdirnya. Di sini takdir mubram apa saja, di sini takdir mu'alaq apa saja. Sudah paham? Sudah. Jadi bekerja kelompok, ya, didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, menurut bagi nanti silakan
diskusi kami. Yang pertama, takdir mubram. Takdir mubram adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Contohnya, yang pertama kelahiran, kedua kematian, ketiga hari kiamat, dan yang keempat jenis kelamin. Selanjutnya, takdir mu'alaq adalah ketetapan Allah yang bisa diubah dengan usaha manusia. Yang pertama, belajar agar menjadi pintar. Kedua, berusaha agar mendapatkan juara. Yang ketiga, bekerja keras agar mendapatkan rezeki. Yang keempat, berdoa agar mendapatkan jodoh yang lebih baik. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok nama Dafar ingin menyampaikan presentasi kami tentang takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram merupakan takdir yang tidak bisa diubah karena merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kelahiran bayi. Kelahiran bayi tidak dapat diubah karena ketetapan kelahiran, waktu, tanggal, bulan sudah ditetapkan oleh Allah. Kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin tidak dapat diubah karena sudah ditetapkan dari lahir. Ketiga, ada kematian. Keempat, ada hari kiamat. Sedangkan takdir mu'alaq merupakan takdir yang masih bisa diubah dari usaha dan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti usaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan juara dalam sebuah perlombaan. Kedua, berbuat baik agar mendapat jodoh yang baik. Keempat, ada bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir merupakan belajar untuk mendapatkan ilmu. Silakan kelompoknya Dani maju ke depan. Bagi teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Guru memberikan kita tugas untuk mengelompokkan contoh takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram yaitu takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia, seperti jenis kelamin, hari kematian, kelahiran bayi, dan hari kiamat. Selanjutnya takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang bisa diubah oleh usaha manusia, seperti dengan bekerja keras kita dapat mendapatkan rezeki, dan berdoa kita bisa mendapatkan jodoh yang baik. Dengan berusaha sungguh-sungguh kita dapat mendapatkan juara di perlombaan. Jika kita belajar dengan tekun, maka kita dapat mendapatkan prestasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Sudah, silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, kita beri aplaus untuk kalian semua. Tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, dan semua hasil diskusi kalian semua sudah benar ya. Anak-anak sudah bisa mengelompokkan mana takdir mu'alaq, mana takdir mubram. Tugas kalian selanjutnya adalah kalian mengerjakan kuisis ya, untuk melihat seberapa paham kalian dengan materi kita hari ini. Oke, silakan HP-nya dikeluarkan semua. Tadi linknya kuisi sudah Bu Nurul kirim di grup, silakan kalian klik dan silakan kalian mulai mengerjakan.
Wayang. Yang nomor 1 Biliam, nomor 2 Nawa, nomor 3 Biliam, nomor 4 Dani, dan yang nomor 5 Aina. Itu yang 5 teratas. Ya, untuk yang lain di bawah itu. Oke? Itu pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Nah, sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini ya. Tadi qada artinya apa? Ketetapan Allah. Nah, kalau qadar ketetapan Allah yang bisa kita rubah atau bisa kita sebut dengan takdir ya. Takdir ada berapa tadi? Ada 2. Yang pertama takdir mubram. Takdir mubram itu apa? Takdir yang tidak bisa dirubah. Iya, takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya apa tadi? Kematian, jenis kelamin, hari kiamat, terus kelahiran bayi. Alif. Kemudian yang kedua takdir apa? Takdir mu'alaf. Takdir mu'alaf itu apa? Takdir yang bisa dirubah dengan usaha manusia. Contohnya apa tadi? Belajar agar menjadi pintar. Kemudian berusaha agar menjadi juara.